Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Fatin. Saya dari kelas 11 IIK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dalam perdagangan internasional ada beberapa manfaat. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Selain faktor-faktor pendorong, di sini juga ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, ketidakstabilan kurs mata uang asing. Yang keempat, perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Yang keenam, adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. Dan yang ketujuh, peraturan anti-dumping. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan politik proteksi. Yang kedua, kebijakan bea cukai dan tarif perdagangan. Yang ketiga, kebijakan politik free trade atau perdagangan bebas. Yang keempat, kebijakan impor. Yang kelima, kebijakan autarki. Yang keenam, kebijakan kuota. Yang ketujuh, kebijakan dumping. Teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada teori keunggulan mutlak. Teori merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, menurutnya suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Teori yang kedua, ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Nah, dampak COVID-19 terhadap perdagangan internasional. Dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan perdagangan di Cina memburuk. Hal ini berdampak pada kegiatan perdagangan internasional. Cina merupakan salah satu mitra dagang uang besar, khususnya bagi Indonesia. COVID-19 ini menyebabkan menurunnya aktivitas impor dan ekspor terutama bagi negara yang terdampak. COVID-19 juga membuat penerimaan pajak sekitar sektor pariwisata ikut menurun karena banyaknya negara yang terdampak, sehingga pemerintah melockdown negaranya dengan melarang turis asing untuk masuk ke negaranya. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.